Assalamualaikum teman-teman. Bismillah. Jadi aku sengaja bikin video packing umrohnya itu setelah 2 bulan pulang dari umroh, biar bisa sharing sesuai pengalaman yang udah bener-bener aku jalani ya. Berharap Allah panggil lagi ke sana suatu saat nanti. Jadi tinggal buku video ini deh buat packing. Amin insya Allah. Nah teman-teman, jadi ada 5 hal yang harus kita perhatiin nih saat kita mempersiapkan perlengkapan umroh. Yang pertama adalah jumlah bagasi yang tersedia dari travel itu berapa. Terus yang kedua, beri space kosong untuk bawa oleh-oleh, atau space kosongnya itu bisa diisi dengan sedekah yang mau kita bagikan ke sana. Yang ketiga adalah fasilitas yang diberikan sama pihak hotel, kayak misalnya apakah di kamar itu ada setrika, hanger, dan lain-lain, jadi kita nggak perlu bawa. Terus yang keempat adalah jumlah hari ya teman-teman, tentunya ini menentukan jumlah barang yang harus kita bawa. Dan yang terakhir adalah paket umroh yang kita ambil, apakah plus Turki, Dubai, Qatar, dan lain-lain. Jadi nanti menentukan baju apa aja yang harus kita bawa. Oke, yuk kita intip perlengkapan umroh versi aku ya. Boleh banget teman-teman untuk menyanggah atau menambahkan. Oh ya, ini aku juga punya link pembelian produk-produk yang aku rekomendasiin. Ini bisa teman-teman cek di description box ya. Yang pertama ada abaya plus kerudung syar'i dan juga cadarnya. Saran aku yang warna hitam aja, karena di sana itu pada pakai hitam-hitam gitu, jadi tidak mencolok atau menonjol. Terus yang kedua adalah dia itu nggak nerawang teman-teman, jadi kita nggak perlu lagi pakai manset gamis, cukup pakai legging aja. Terus juga karena dia nggak nerawang, makanya bisa langsung kita pakai untuk sholat. Jadi di sana itu orang-orang itu pada sholat itu pakai baju gamis aja gitu loh teman-teman, jadi nggak pakai mukena. Dan juga kalau misalnya kita pakai kerudung yang udah include sama cadarnya itu pasti nyaman banget, jadi kita nggak bingung cari cadarnya di mana gitu kan. Nah, kenapa kita harus pakai cadar selama di sana? Itu biar nggak diganggu sama laki-laki teman-teman, karena di sana itu ternyata banyak juga loh laki-laki yang suka gangguin gitu, tapi nggak boleh dipakai selama prosesi umroh berlangsung ya. Untuk jumlahnya cukup 5 aja, karena kita bisa beli abaya di sana juga murah-murah kalau misalnya kita pintar nyarinya. Kalau untuk laki-laki itu cukup bawa 4 celana panjang dan 4 gamis atau koko, jadi nanti 4 gamis lainnya bisa beli selama di sana. Terus pouch yang kedua, pertama ada legging 8 pieces ya. Ini bahannya spandek, jadi dia super tipis, cepet kering, jadi bisa menghemat tempat. Kalau misalnya teman-teman itu pakai gamis yang bukan warna hitam kayak aku kemarin, nah itu kita harus pakai inner gamis atau manset gamis plus legging. Terus di sini ada juga kaos kaki 8 pasang. Banyak yang bilang bawa 2 aja, tapi aku suka risih ya dan nggak sempet nyuci selama di sana. Selanjutnya ini ada inner hijab 8 pieces juga. Selanjutnya ada mukena dari DS ini ya, masya Allah ini hemat tempat, mungil tapi nggak panas pas dipakai. Nah ini aku taruh di koper karena cuma dipakai pas di hotel aja. Selama di pesawat itu udah pakai baju syar'i, jadi tinggal tambah manset tangan bisa langsung sholat. Nah ini dia manset tangannya untuk saat sholat, ada 3 pasang. Satu aku masukin ke shoulder bag. Kalau laki-laki itu cukup bawa 8 kaos untuk inner gamis sama pakaian dalam 16 pieces ya. Terus selanjutnya ini ada pouch pakaian dalam. Ini aku jumlahnya lumayan banyak karena memang aku tuh males banget buat nyuci di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyuci selama di sana, itu bawanya nggak perlu banyak-banyak. Selanjutnya ada pakaian tidur. Nah karena aku tuh cuman sekamar berdua sama suami ya, makanya ini baju tidurnya aku pakai ala kadarnya. Aku nggak bawa handuk, kita memang sudah ada handuk dari pihak hotelnya. Nah kalau laki-laki itu berarti yang dipakai cuman celana pendek 8 pieces sama kaos buat tidur sekitar 4 pieces. Selanjutnya ini ada alat mandi, jadi ada shampoo, conditioner, terus sabun. Ini semuanya aku masukin ke dalam botol kecil ini sesuai jumlah hari biar nggak menuhin ya teman-temannya. Sebenarnya di hotel itu udah ada ya, jadi ini sedikit aja bawanya. Oh ya teman-teman, perlu tahu juga kalau kemasan maksimal untuk cairan di dalam bagasi kabin itu 100 ml ya, jadi kalau lebih nanti ada sensornya dan bakal disita. Terus di sini ada juga sabun cuci baju, aku bawa buat jaga-jaga aja. Selanjutnya ada skincare, sama ada juga vitamin. Oke, sekarang kita masukin dulu semuanya ke dalam koper. Terus selanjutnya ini ada tambahan tas ransel lipat untuk dipakai saat prosesi umroh. Jadi waktu umroh itu kan kita nanti bakalan tawaf, sa'i gitu, dan itu tuh biasanya berdesak-desakan gitu, jadi lebih nyaman kalau kita pakai tas ransel. Terus selanjutnya ini ada colokan. Ini jangan sampai lupa karena colokan di sana itu beda sama di Indonesia. Jadi ini ada beberapa tipe gitu ya
nanti kita bisa pakai selama di hotel. Terus ada charger juga buat powerbanknya. Selanjutnya ada sendal tambahan. Nah sebenarnya enak ya kalau misalnya kita mau pakai sendal karet. Cuman kemarin itu aku pakai sendal karet itu bikin cepet kesetrum gitu. Terus di sini ada sambal ulek karena kemarin waktu makan di sana itu ada beberapa rasa yang kurang cocok di lidah. Jadi siasatinya pakai sambal ini. Selanjutnya adalah gunting set jahit. Ini guntingnya bisa dipakai buat kita tahalul gitu ya. Terus di sini juga ada beberapa kancing, ada benang, jarum. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang sobek itu kita bisa pakai ini. Terus ini ada timbangan koper untuk menimbang koper agar tidak kelebihan bagasi. Terus ada baterai cadangan untuk charger powerbank dan remote selfie. Terus ada charger powerbank, tripod. Ini kalau dibawa ke koper bagasi langsung aja nggak apa-apa. Tapi kalau ke koper kabin harus info dulu ke maskapai kalau kita bawa tripod ya. Ada payung juga, ini penting banget kalau misalnya sewaktu-waktu di sana hujan atau pas super panas gitu ya. Terus ada juga setrika sama hanger. Ini kalau misalnya di hotel teman-teman itu nggak disediain ya. Nah kemarin aku pakai Sheraton itu udah lengkap semuanya, jadi aku nggak bawa setrika sama hanger. Terus ada jarum pentul juga yang banyak karena kalau sampai hilang itu susah nyarinya. Nah untuk perlengkapan ihram perempuan itu kan cukup pakai gamis aja ya teman-teman. Nah sedangkan untuk laki-laki itu harus pakai kain ihram sama sabuk ya. Ini bawa satu aja cukup, soalnya gede banget. Jadi misal mau umroh 2 kali bisa laundry di hotel aja. Cuma mahal banget ya, kemarin kita laundry itu 200.000. Nah misal teman-teman berhemat itu bisa laundry di tempat laundry bukan di hotel ya. Selanjutnya ada sendal khusus masjid ya, jadi tidak menutup jari dan tumit bagi laki-laki. Karena di masjid itu lantainya super dingin. Jadi suamiku kemarin itu sampai sakit kakinya waktu sa'i karena pas umroh pertama nggak pakai alas kaki. Nah untuk ketentuannya ini boleh-boleh aja ya teman-teman. Menurutku di sana kemarin juga banyak loh yang tawaf pakai alas kaki. Terus untuk celana dalam, ternyata di Shopee itu ada celana dalam khusus ihram yang nggak berjahit kayak gini ya. Nah ini kita tutup dulu kopernya, dan saran aku buat teman-teman yang pengen bepergian ke luar negeri, pastikan kopernya sudah punya standar TSA lock kayak gini ya teman-teman. Terus kita timbang. Nah ini beratnya adalah 10 kg. Ini kita tutup dulu pakai cover. Nah jadi kan sebenarnya umroh itu cukup satu koper ini aja ya teman-teman. Sedangkan dari travel itu biasanya ngasih bagasi 25 sampai 35 kg. Jadi ada 2 koper. Nah kalau umrohnya plus Turki, koper satunya ini bisa dipakai untuk barang-barang yang dipakai selama di Turki. Tapi kalau cuman umroh aja, koper satunya ini bisa kita masukin sedekah untuk orang-orang yang ada di Mekah. Bisa berupa sajadah motif Indonesia, makanan, nanti kita bagi-bagiin ke jamaah yang ada di sana. Masya Allah pahalanya besar sekali ya teman-teman. Nah setelah dibagiin makanan dan juga oleh-oleh buat orang-orang di sana, kan otomatis kopernya kosong. Nah koper yang kosong itu bisa kita isi dengan oleh-oleh yang pengen kita bawa buat orang-orang yang ada di Indonesia. Kayak misalnya kita mau beli abaya, beli kurma dan lain-lain. Selanjutnya ini ada shoulder bag. Jadi aku lebih nyaman pakai shoulder bag daripada pakai tas ransel ya untuk selama di perjalanan. Dari sini untuk pouch yang pertama itu ada pouch make up. Di Shopee itu banyak banget make up yang travel size gitu. Jadi kayak sharing jar gitu ya. Terus juga ada obat-obatan, ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Terus di sini ada juga masker sama strap masknya. Terus di sini juga ada sajadah traveling. Ini super recommended ya teman-teman. Jadi ukurannya tuh lumayan gede, berat, gak gampang kelipet pas kena angin. Terus ada anti slipnya juga, tapi pas dilipet itu bisa jadi kecil banget kayak gini. Selanjutnya ada buku manasik umroh. Jadi kan kalau untuk buku panduan umroh lengkapnya itu udah aku share di description box ya, itu gratis dari Kementerian Agama. Nah jadi buku ini tuh cuman sebagai pengingat aja apa yang perlu kita lakuin selama di sana gitu. Ini walaupun kecil tapi lengkap banget ya teman-teman. Nah, ini termasuk ada gambarnya juga. Terus bagian belakangnya ini bisa kita potong untuk melaksanakan umroh selama di sana. Jadi nanti kita gunting terus kita bawa aja waktu umroh gitu. Selanjutnya ini ada tempat paspor yang super praktis. Di sini aku isi juga KTP, kartu asuransi kesehatan, kartu debit. Jadi aku tuh nggak nuker uang di Indonesia ya teman-teman, karena lebih hemat ambil uang langsung di ATM Saudi pakai kartu debit yang punya logo Visa kayak gini. Terus di sini juga ada SIM buat jaga-jaga, sama ada jarum SIM card buat jaga-jaga kalau kita mau ganti SIM card selama di sana. Terus ada juga kacamata hitam, pulpen, power bank, tisu basah, HP, charger HP, pouch sepatu. Ini jadi kalau kita mau sholat di dalam masjid itu sepatunya kita bisa bawa masuk ke dalam biar nggak hilang gitu ya. Terus ada hand sanitizer, sabun portable. Ini penting banget kalau kita nggak nemu sabun waktu cuci tangan. Terus ada juga botol spray untuk air zam-zam. Terus ada TWS, ini headset yang bisa diatur buat menghilangkan suara sekitar gitu teman-teman. Selama
di pesawat itu kan bising, dan itu kita lama banget kan perjalanannya sekitar 8 jam. Terus di sini ada juga file penting yang harus kita masukin ke dalam satu folder. Ini ada itinerary buat teman-teman yang umroh mandiri. Ini harus bawa itinerary, ini penting banget ya. Surat cuti atau SIJ, sama ada tiket hotel segala macam. Pokoknya ini harus kita jadiin satu di satu folder. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya pihak imigrasi itu nanya-nanyain tiket hotelnya mana, nah itu kita bisa langsung nyari di folder ini ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya sewaktu-waktu amit-amit nih ya pas kita hilang, itu kita udah punya dokumen scan-nya. Kayak misalnya kalau kita mau ngurus paspor yang hilang kan kita harus ke kedutaan sana. Nah itu ngurusnya itu butuh kayak semacam scan paspor aslinya gitu teman-teman. Jadi insya Allah lebih mudah yang ngurusnya, tapi jangan sampai hilang ya. Oke, terima kasih banyak ya sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dulu videonya dan juga di subscribe ya channelnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.